Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Izan Nami TV. Kali ini saya akan memasang Gcam versi 7 Parrot P5 Astro Fotografi Pixel 4 ya. Dan ini tidak memakai konfigurasi. Jadi saya akan kasih sedikit settingan agar semua fiturnya itu bisa terpakai atau terbuka ya. Dan untuk teman-teman yang masih galau cam 2 apinya itu sudah aktif atau belum, teman-teman bisa cek di video sebelumnya, atau misalkan nanti saya akan kasih di link deskripsi untuk mengecek teman-teman cam 2 apinya itu sudah aktif atau belum. Kalau misalkan handphone teman-teman itu Xiaomi, itu biasanya Xiaomi itu jauh lebih mudah untuk memasang Gcam ya, apalagi untuk tipe Note 7, Note 8 seperti itu jauh lebih mudah. Jadi biasanya itu support semua Gcam kalau misalkan Xiaomi itu. Jadi kalau misalkan teman-teman Oppo atau misalkan Vivo, Realme, itu teman-teman cek terlebih dahulu aja boleh. Oke, kita akan mulai dari awal, dari proses mendownload sampai setting-settingnya, agar teman-teman itu tidak usah menanyakan lagi ya. Karena saya downloadnya itu di UC Browser, maka saya akan masuk ke UC Browser. Dan teman-teman klik yang ini aja, yang hijau. Dan file ini cukup kecil, cuma 46 MB lebih, jadi lebih hemat kuota ya. Oke, kita langsung download saja. Lazada, hal yang paling benci jujur, Lazada muncul terus anjir. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Oke, kita mulai lagi dari awal. Nah, oke. Dan untuk menunggu proses download, videonya saya skip terlebih dahulu ya, agar teman-teman itu lebih hemat kuotanya. Oke, kita download terlebih dahulu. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Kita coba langsung install aplikasinya ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman itu ada keluhan pas install, biasanya itu ada suka keluhan aplikasi tidak terpasang sama paket tidak terurai seperti itu. Nah, kalau misalkan aplikasi tidak terpasang, itu biasanya ada Gcam lain di handphone teman-teman. Jadi teman-teman hapus dulu Gcam yang dulu, nah terus teman-teman ganti yang ini. Kalau misalkan Gcamnya udah tidak ada tapi masih aplikasi tidak terpasang, itu kemungkinan ada bekas-bekasnya ya teman-teman. Jadi teman-teman itu lihat di file manager bekas Gcamnya, teman-teman itu hapus semuanya ya. Biasanya itu cache bekas Gcamnya. Nah, kalau misalkan pakai tidak terurai, itu kemungkinan itu dari jaringan. Nah, jadi filenya itu korup. Jadi misalkan yang tadinya misalkan pas download terus tiba-tiba terhenti lalu dilanjut, nah itu biasanya itu korup filenya ya. Jadi teman-teman itu harus download ulang kalau misalkan pakai tidak terurai. Jadi dari jaringan, terus misalkan yang tadinya download terus diberhentikan lalu dilanjut lagi, nah itu biasanya seperti itu. Jadi lebih baik teman-teman download ulang, karena itu tidak akan bisa terpasang ya, karena filenya itu korup. Lagian untuk Gcam Parrot ini nggak terlalu besar, cuma 46 MB lebih, jadi teman-teman harus download ulang. Yang pasti Gcam yang sebelumnya tidak terpasang ini hapus dulu ya. Oke, kita langsung saja cek Gcamnya ya teman-teman. Kita klik selesai terlebih dahulu agar kita bisa melihat Gcamnya. Nah, ini adalah penampakan Gcamnya. Kita lihat info aplikasi. Nah, untuk teman-teman yang misalkan udah terlanjur download, teman-teman itu hapus data Gcamnya dulu di penggunaan memori. Teman-teman hapus data Gcamnya agar ini benar-benar mulai dari awal untuk mengosongkan Gcam yang sudah terdownload tadi ya.
kita hapus datanya terlebih dahulu. Oke, setelah datanya sudah terhapus, kita langsung dites Gcam-nya ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke Gcam-nya. Cus. Nah, kita izinkan semuanya. Izinkan, hanya aplikasi pas digunakan. Kita izinkan. Nah, ini adalah Gcam-nya ya teman-teman. Kita setting-setting terlebih dahulu aja ya teman-teman. Kita klik yang anak panah, yang di atas anak panah yang hitam yang ini, karena ini tidak bisa memakai config walaupun sudah klik 2 kali di area kosong. Jadi kita setting-setting terlebih dahulu ya. Klik anak panah yang dari atas ini, lalu klik setting. Gambar ini baut enggak apa atau apa. Nah, untuk petunjuk pemberian bingkai ini agar hasilnya itu jauh lebih baik, kita aktifkan aja. Terus run Google Lens kita aktifkan. Google Lens itu untuk mengetahui misalkan produk seperti itu melalui kamera ya. Terus untuk simpan selfie sebagai diperhatiin jauh, nah ini diklik aja. Jadi kalau misalkan tidak diklik, nanti hasilnya itu seperti cermin. Jadi misalkan yang tadinya ada di kanan berubah jadi di kiri. Nah itu ini jadi harus diaktifkan di checklist ya teman-teman. Nah untuk perlu akses jangan ganggu, teman-teman boleh di ininya juga diklik deh, diaktifin, agar kalau misalkan teman-teman itu pas nge-record atau misalkan lagi pas bikin video tidak ada notif ya. Nah ini diaktifkan. Oke. Nah jadi kalau misalkan teman-teman pas buka Gcam jadi tidak ada notifikasi masuk ya. Kemudian kita ke lanjutan. Nah ini untuk pelacakan fokus. Jadi kalau misalkan untuk objek yang misalkan sambil berlari-lari atau misalkan sambil jalan, agar fokusnya itu tetap ke objek tersebut. Nah teman-teman bisa diaktifkan. Kemudian nah ini untuk menaktifkan foto Google ya. Jadi tidak masuk ke galeri Google secara otomatis. Jadi tinggal diaktifkan aja. Dan ini juga diaktifkan, simpan ke memori. Terus nah ini juga aktifkan untuk RAW ya. Nah ini simpan video dengan efisien. Nah untuk semuanya saya ke otomatiskan ya teman-teman. Nah, yang HDR itu diaktif di otomatiskan. Jadi untuk device teman-teman misalkan speknya itu rendah, teman-teman bisa ke 3 bingkai atau 9 bingkai ya. Kalau misalkan speknya tinggi itu bolehlah ke 35 bingkai. Terus semuanya sudah, kita ke depan lagi. Nah ini untuk resolusi foto teman-teman ke maksimalkan ya, agar hasilnya itu jauh lebih bagus. Nah ini kita ke video, kita ke 4K. Nah untuk stabilisasi video kita stabilkan. Nah oke, kita langsung coba aja untuk memotret ya. Kita tes langsung langsung tes kamera lagi. Kita coba memotret ya teman-teman, kamera biasa. Terus mode potret kita tesnya langsung aja ya semuanya, karena saya malas nunggu malamnya. Nanti teman-teman tes sendiri aja. Yang penting ini fungsinya itu bisa semua. Nah ini kamera potret bisa. Terus kita ke mode malam. Objeknya gak ada yang ini saya lagi di kebun ya. Nah kita coba mode malam. Jadi kalau misalkan mode malamnya tidak support, kalau misalkan kita klik itu bakalan mental ya. Nah karena ini cahayanya cukup, jadi cepet banget pengambilannya. Jadi kalau misalkan emang minim cahaya itu bakalan lama untuk proses pengambilan gambarnya, yaitu sekitaran berapa detik ya,
lama lah, apalagi kalau misalkan emang gelap gulita tanpa cahaya. Nah ini untuk misalkan astrofotografinya ini nonaktif. Nah kalau misalkan astrofotografinya itu diaktifkan, nah klik yang seperti gambar bulan ini ya teman-teman. Ini untuk astrofotografi. Jadi untuk ada yang seperti titik-titik bintang seperti itu. Nah klik kalau misalkan ini astrofotografinya itu diaktifkan, maka seperti ini. Nah ini juga cepat. Biasanya kalau misalkan astrofotografinya diaktifkan itu jauh lebih lama ketimbang tidak diaktifkan. Dan kalau misalkan di cahaya yang cukup, mendingan astrofotografinya itu dinonaktifkan, karena nanti cahayanya itu jauh lebih terang ya menurut saya. Tapi kalau misalkan menurut teman-teman itu jauh lebih bagus ya silahkan aja. Jadi untuk menonaktifkan atau menaktifkannya itu teman-teman klik yang tombol anak panah yang atas ini. Nah untuk menonaktifkannya yaitu yang ada yang silang gambar bulan dan bintang yang ini tidak aktif dan ini aktif. Terus ke apa lagi ya, kita ke video. Nah video tidak support ya teman-teman di astrofotografi ini. Coba saya setting terlebih dahulu ya, kenapa tidak bisa aktif. Coba video lagi, tuh video tidak bisa. Coba jangan ke 4K, kita rubah resolusi video. Coba jangan ke 4K. Oh tetap tidak bisa. Coba kita hapus data aja, hapus data Gcam-nya ya teman-teman. Kalau misalkan ini dicoba aja dulu, takut settingannya itu salah untuk video. Jadi coba kita buka lagi, izinkan. Nah ini untuk tanpa setting ya, tadi kan sudah disetting. Nah ini tanpa setting, coba tes video. Nah ini bisa. Jadi untuk video tadi mungkin ada beberapa yang ke checklist ya, jadi tidak support ke videonya. Jadi kita langsung saja ke tes videonya ya teman-teman. Nah ini adalah tes video. Mungkin tadi ada beberapa yang ke checklist jadi berat mungkin, jadi videonya tidak terbuka. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin videonya terbuka, jadi hapus data terlebih dahulu ya. Oke. Kemudian kita ke lainnya, Timelapse. Timelapse juga bisa. Jadi tidak usah dicoba lah ya, takut kelamaan. Terus panorama, kita coba panorami. Oke, panorami juga bisa. Kemudian nah ini panorami bisa. Kemudian kita ke apa lagi ya, lainnya gerak lambat, slow mo. Wah slow mo juga tidak bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mental kayak tadi for close tadi, lebih baik teman-teman itu hapus data Gcam-nya seperti tadi. Jadi kemungkinan itu ada settingan yang tidak cocok di salah satu fitur Gcam-nya. Jadi teman-teman tinggal hapus datanya saja. Oke, itu adalah contoh tidak ada contoh sih, itu adalah Gcam Parrot P5 ya. Jadi semoga videonya bermanfaat. Kalau misalkan tidak bermanfaat, dislike saja. Tidak perlu share, tidak perlu subscribe. Jadi teman-teman dislike saja, tidak apa-apa. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Kemungkinan saya akan share Gcam Bulkin ya, karena Bulkin itu cocok untuk semua device.